video kali ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bahasa Yunani atau dalam bahasa Inggrisnya adalah language Greek. Nah, yang ini saya mau bagikan kepada teman-teman ada 3 hal ya tentunya yang terkandung dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah verb atau yang dikenal dengan kata kerja, dan dalam kata kerja itu ada namanya present active indikatif. Dan yang kedua adalah nouns atau kata benda, tentunya benda-benda mati seperti meja dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah artikel nouns. Artikel nouns berarti artikel dari kata benda tersebut. Oke, next. Sedikit sejarah berkaitan dengan bahasa Yunani atau Greek. Bahasa Yunani atau yang dikenal dengan bahasa Gerika atau dalam bahasa aslinya dinamakan Hellenica merupakan anak cabang tersendiri dalam kumpulan bahasa Indo-Eropa. Nah, teman-teman, bahasa Yunani ini sudah bertahan lama dan telah dituliskan kurang lebih 3.500 tahun dan dianggap sebagai bahasa tua. Dan kalau kita lihat kosakata bahasa Yunani ini hingga sampai sekarang kurang lebih 600.000 kata. Dan bahasa Yunani ini diperuntukkan oleh bahasa Yunani di Yunani itu sendiri dan Siprus. Terus, nah teman-teman, ini adalah Greek alphabet atau abjadnya bahasa Yunani. Teman-teman bisa perhatiin sendiri, ada mulai dari huruf alfa sampai omega, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pertama kita, yaitu verb atau kata kerja. Nah, teman-teman, di dalam kata kerja ada beberapa unsur. Ada 5 unsur verba, terdiri dari tense, voice, mood, person, and number. Nah, saya ingin menjelaskan satu-satu. Tense adalah kata kerja verb yang menunjukkan waktu, antara lain past, present, and the future. Jadi tense ini menunjukkan waktu di masa lampau, sekarang, dan masa depan. Voice diartikan dalam unsur verba ada 2, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, jadi voice adalah kata kerja dalam bentuk kalimat, teman-teman. Yang ketiga, mood. Mood diekspresikan sebagai kata kerja atau predikat dalam kalimat. Ada 3 verb mood yang biasa dan sering dipakai dalam tata bahasa. Yang pertama yaitu indikatif mood, yang kedua imperatif mood, dan yang ketiga adalah subjunctive mood. Oke? Ada 3, teman-teman. Dan kita masuk ke unsur yang keempat adalah person. Person dibagi menjadi 3, yaitu orang pertama atau first person, orang kedua atau second person, dan orang ketiga adalah third person. Jadi person itu bisa dikatakan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dan unsur yang kelima adalah number. Number dalam gramatikal Yunani dibagi 2 kategori, teman-teman, yaitu tunggal, singular, dan plural atau jamak. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, di dalam sebuah verb atau kata kerja ada namanya present active indikatif. Dalam present active indikatif itu ada 2 number, yaitu singular dan plural. Nah, teman-teman, saya mau membagikan bahwa di dalam present active indikatif itu yang ingin kita bahas adalah akhiran. Di setiap akhiran ada artinya. Nah, teman-teman, ada dari kelompok singular yaitu omega atau dalam bahasa Inggrisnya I, yang terus ada ace atau dalam bahasa Inggris you, ada a atau dalam bahasa he, she, it, dan plural ada omen atau dalam bahasa we, ada et atau dalam bahasa Inggrisnya you, ada osin atau dalam bahasa Inggrisnya they. Oke, next, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh verbal pi atau present active indikatif. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Dalam kategori singular, I, aku,
atau aku ini diartikan sebagai orang pertama atau first person. Bisa dituliskan dalam one ya ST, belakangnya ST. Nah, seperti tadi dalam present aktif indikatif, kita memperhatikan akhirannya. Dari ini akowo, artinya akowo dalam kalau kita perhatikan ada I, kalau diterjemahkan dalam bahasa berarti menunjukkan I'm hearing. Kita memperhatikan belakangnya, akhirannya, sehingga ada tambahan I di sini. Harusnya I call itu artinya heard, tapi karena ada I hold dalam Yunani kita menambahkan I'm hearing. Oke, terus masih dalam kategori singular yaitu always atau dipakai sebagai orang kedua, second person, orang kedua. Nah teman-teman, berbeda dari orang pertama tadi teman-teman. Kalau tadi I call berarti I'm hearing, karena udah I always, sedangkan dari present aktif indikatif tadi artinya situ you, sedangkan I call berarti hearing, hear. Jadi kalau digabung tadi I call berarti you are hearing. Jadi teman-teman, setiap yang perlu diperhatikan di sini adalah akhirannya. Terus kata ganti orang ketiga masih dalam kategori singular teman-teman. Nah, I go away. Nah, berbeda dari yang kedua di atas, I go away berarti menggunakan terjemahan sehiit. Kalau kita lihat tadi I go berarti here dalam bahasa Inggris, sedangkan A adalah si hi. Jadi kalau digabung akewoi si hi. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah akhirannya. Begitu juga dengan plural teman-teman. Nah di dalam plural ini kita juga memperhatikan akhirannya seperti I call men. Nah dan mulai dari I call yang tadi saya katakan kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris artinya he, sedangkan owen artinya tadi we. Jadi kalau digabung I call when artinya we hearing. Nah, itu kata ganti orang pertama atau first second, first person teman-teman, maaf. Terus I call te. Ini dalam kategori plural teman-teman, you are hearing. Berbeda dengan yang tadi singular, plural ini mungkin lebih banyak jumlahnya teman-teman. Nah, yang seperti tadi aku berarti heard, sedangkan it berarti you dalam kategori plural. Terus yang ketiga adalah I cousin. I cousin berarti teman-teman they are hearing. Jadi seperti yang tadi saya bilang, aku berarti hear, sedangkan cousin adalah they. Nah bila digabung berarti I cousin they are hearing. Oke. Sampai di sini paham teman-teman. Jadi person ini artinya ketika digunakan ketika dia menggunakan akhiran omega dan omen. Sedangkan second person ketika dia menggunakan is dan et plural, dan three person ketika digunakan singular a dan plural cousin. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh parsing pai teman-teman. Parsing verbal pai. Parsing kata always. Maka kita melihat tadi seperti tadi yang saya awal sampaikan bahwa tense-nya. Tense-nya berarti present sekarang teman-teman. Jadi waktu sekarang kita gunakan. Voice-nya adalah aktif. Berarti ini adalah kalimat aktif. Dan mu-nya adalah indikatif. Sedangkan versinya adalah orang kedua dan numbernya adalah singular. Nah bila di parsing maka PAI present aktif indikatif two person singular dari I cause adalah you are hearing. Jadi seperti ini contohnya teman-teman ketika kita parsing kata kerja atau verb PAI. Oke lanjut teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke dalam kata benda teman-teman. Di sini kata benda dikategorikan ada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama case,
yang kedua gender, yang ketiga number. Case artinya fungsi kata benda dalam hubungannya dengan kata-kata dalam kalimat. Sedangkan gender adalah kata benda terdiri atas 3 jenis, yaitu maskulin, feminin, dan neter. Gender di sini harus kita pahami teman-teman sebagai kategori gramatikal, bukan dalam terminologi biologi. Jadi seakan-akan bahasa ini memiliki jenis kelamin gitu teman-teman. Oke, yang ketiga adalah number. Seperti yang tadi saya bilang, number itu dalam gramatikalnya ini diartikan sebagai tunggal dan jamak, atau dalam bahasa Inggrisnya singular atau plural. Oke, next. Nah, kita mau membahas declension. Dalam Yunani teman-teman, ada yang namanya declension. Declension itu adalah pengelompokan yang dimana ada 3 pengelompokan declension. Ada yang namanya first declension yang memiliki gender feminin dan maskulin, dan second declension maskulin dan neter. Ada satu lagi teman-teman. Namun yang ingin kita bahas, yang kita fokuskan adalah second declension teman-teman, yaitu maskulin dan neter. Oke, lanjut. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ini. Ini adalah second declension maskulin singular. Nah, ada 8 ya teman-teman, yaitu nominatif, akhirnya adalah as atau dalam ditransliterasi a atau de. Bila di ininya tempatnya adalah subjek. Yang kedua generatif, akhirnya adalah of atau dalam transliterasinya of deskripsi atau penempatannya deskripsi. Terus apelatif masih sama dengan genitif, akhirnya juga o, tapi translate-nya berbeda, yaitu from, dan berada di separasi. Terus ada datatif o, omega, atau kalau diartikan dalam bahasa Inggris adalah to atau for, yang berada di resepsi. Terus lokatif in atau berada di lokasi atau posisi. Dan keenam instrumental masih o juga teman-teman, omega atau by, berada juga sarana atau alat. Yang ketujuh asusatif on, bila diartikan juga dalam bahasa Inggris ada teman-teman, dan berada di objek langsung teman-teman. Oke, dan yang terakhir adalah vokatif o atau teman-teman. Terus lanjut. Nah, ini maskulin. Yang tadi maskulin singular teman-teman, dan ini adalah maskulin pluralnya. Pasti ada perbedaannya. Nominatifnya oi, generatifnya on, apelatifnya on, datatifnya ois, sama dengan lokatif dan instrumentalnya, dan asusatifnya us, dan vokatifnya oi. Gitu teman-teman. Dan kita juga akan melihat akhiran dari kata benda second declension neter singular. Nah, neter ini artinya netral ya teman-teman ya. Ada juga perbedaan teman-teman di akhirannya. Nominatifnya os, genitifnya o, apelatifnya o, datatifnya o, vokatifnya o, instrumentalnya juga o, asusatifnya o, dan ininya ya, ya, dan vokatifnya o. Jadi nominatif os, genitif o, apelatif o, datatif o, lokatif o, instrumental o, asusatif o, vokatifnya o. Ini masih second declension neter singular. Oke, terus teman-teman, second declension neter plural. Nah, berbeda juga teman. Nominatifnya a, genitifnya om, apelatifnya o, datatifnya ois, lokatif ois, instrumental ois, asusatif e, dan vokatifnya a juga. Oke, lanjut teman-teman. Nah, teman-teman, saya juga mau bahas artikel teman-teman. Jadi nanti contoh
kata benda yang tadi maskulin dan netral itu ada nanti teman-teman, dan saya ingin membahas dulu apa saja berkaitan dengan 3 materi yang ingin kita fokuskan tadi teman-teman. Dan yang ketiganya adalah artikel, kata sandang tertentu yang berupa kata the, a, dan an yang digunakan pada bentuk-bentuk kata tertentu saja atau memiliki arti sebuah. Nah, dalam sebuah artikel nominatif teman-teman ada beberapa bentuk huruf yang menunjukkan itu artikel teman-teman. Nah, artikel ini dia bila diartikan adalah the, al, atau an. Nah, kita bisa lihat dalam singular, nominatif, dalam maskulin artikelnya o, dia sama ablatifnya, genitatif sama ablatifnya to, dalatif lokatif instrumentalnya to, aseratifnya tom, sedangkan vokatifnya nggak ada teman-teman. Terus singular feminin artikelnya adalah ye, tens, ter, tom, sedangkan singular artikel neutral adalah nominatifnya to, genitatif sama ablatifnya to, dalatif lokatif sama instrumentalnya to, aseratifnya to. Oke. Terus pluralnya juga berbeda teman-teman. Dalam maskulin artikel nominatifnya oi, genitatif dan ablatifnya ton, dalatif lokatif instrumentalnya tois, aseratifnya tous. Sedangkan feminin nominatifnya ai, genitif sama ablatifnya ton, dalatif lokatif instrumentalnya tais, aseratifnya tas. Sedangkan netral teman-teman nominatifnya adalah ta, genitif sama ablatifnya ton, dalatif lokatif instrumentalnya tois, dan aseratifnya ton. Nah, oke teman-teman. Jadi ada 3 hal ini harus dipelajari teman-teman, dan ini adalah rumusnya teman-teman. Nah, rumus yang digunakan dalam memparsing sebuah kalimat. Nah, tadi kan saya mau bahas ada 3. Nah, ini rumus-rumusnya teman-teman. Rumus verb atau kata kerja PAI-nya adalah misalnya example-nya ago. Nah, rumusnya seperti ini. FPAI orang pertama. Kenapa orang pertama? Karena akhirannya omega dan itu masuk singular. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Inggris I lead atau dalam bahasa Indonesia saya memimpin. Itu rumus verb atau PAI-nya teman-teman. Terus rumus noun atau kata bendanya teman-teman. Nah, example-nya gelos. Kita harus memperhatikan case. Case ini studi kasus teman-teman. Oke. Rumus noun, example-nya adalah agelos. Kita harus memperhatikan case atau kasusnya. Dia masuk kemana? Nominatif. Gendernya maskulin. Numbernya singular. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan. Dan rumusnya adalah N, strip, NM itu berarti nominatif maskulin singular. Agelos artinya dalam bahasa Inggris messenger atau utusan. Ya, jadi seperti itu rumus kata benda. Terus rumus artikel definitif. Nah, rumus artikel definitif itu mengikuti kata benda tadi teman-teman. Masih dengan contoh yang sama agelos. Nah, kita juga memperhatikan case-nya. Dia masuk nominatif, gendernya masuk maskulin, numbernya singular, dan rumusnya adalah ART, strip, MS. ART, artikel, strip, nominatif, maskulin, singular. Nah, ART ini itu seperti tadi yang saya sudah sampaikan, artinya dalam bahasa Inggris the. Jadi kita tinggal tambahin the messenger. Jadi ART, NMS, the messenger atau utusan. Oke. Terus teman-teman, saya mau kita mengerjakan suatu soal berkaitan dengan verb, nouns, and article nouns. Oke. Nah, yang ingin kita kerjakan adalah kita perhatiin teman-teman example-nya. Saya bacakan dulu. Ego, adelo, pos, on,
kai ehomen to icon. Sekali lagi, tego adelofon kai ehomen to icon. Nah, cara mengerjakannya itu satu-satu teman-teman. Kita pisahin dulu ego, adelofon, kai, ehomen to dan icon. Nah, kita kerjain dulu kata ego. Ego. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam example-nya. Eko adelopon kai ekomen to icon. Nah, untuk bisa mempersingkat, kita pisahin setiap bersuku kata teman-teman. Kita pisahin seperti eko adelopon kai ekomen to icon. Nah, kita kerjain dulu satu-satu kata. Eko. Nah, kita pakai rumus verb karena dia masuk kategori verb. Nah, rumus tadi verb itu adalah V strip ya, dia masuk first second person first ego dia echo example. Nah, saya mau bacakan dulu teman-teman. Ini adalah soal yang ingin kita mau kerjakan teman-teman. Eko adelopon kai ekomen to icon. Eko. Nah, rumus yang kita gunakan adalah FPAI first person singular. Kenapa dia pakai first? Karena akhiran teman-teman dia menggunakan omega. Maka kita menggunakan FPAI first person singular. Dalam bahasa Inggrisnya adalah I have. Terus kita kerjakan kata kedua yang berarti adelopon. Nah, rumusnya noun string asusatif maskulin singular atau dalam bahasa Inggris brother. Kenapa dia menggunakan ACC? Kita memperhatikan akhirannya teman-teman. Dia menggunakan adelopon, dia menggunakan on. Nah, on itu masuk ke dalam asusatif. Jadi seperti tadi rumusnya adalah noun strip asusatif NS maskulin singular dan diartikan ke dalam bahasa Inggris brother. Terus kita kerjain kai. Kai artinya kata penghubung yang berarti dan. Jadi itu nggak ada parsingannya teman-teman ya. Terus ekomen. Nah, ekomen ini kita memparsinya lagi dan dia menggunakan rumus verb teman-teman. Kenapa verb? Karena lihat dari akhirannya dia menggunakan omen. Otomatis kita menggunakan V strip ya per ini one atau omen. Dia menggunakan rumus verb teman. Karena dia menggunakan karena kita melihat akhirannya omen. Rumusnya F strip ya first person okumen. Dia menggunakan first okumen. Oke, lanjut okumen. Dia menggunakan rumus verb teman-teman. Karena kenapa dia menggunakan rumus verb? Karena dia menggunakan akhiran omen. Nah, rumus verb yaitu PAI first person plural we have. Bahasa atau di translate we have. Bahasa Inggrisnya we have teman-teman. Kenapa plural? Karena ini akhirnya teman-teman omen. Jadi dia menggunakan first person plural atau diartikan ditranslasikan ke dalam bahasa Inggris we have. Terus tuh, nah ini yang dimakan artikel tadi teman-teman. Untuk bisa menemukan artikelnya kita harus mengerjakan apa yang di atasnya, kata benda yang di atasnya. Tapi karena ini bukan kata benda, kita harus melihat artikelnya. Tuh ini dia masuk ke dalam asusatif maskulin singular.
karena seperti tadi kalau teman-teman perhatiin pas di artikel, memang to itu masuk ke dalam asusatif dan dia gendernya maskulin dan numbernya adalah singular, jadi bisa diartikan sebagai the, ya dalam bahasa Inggrisnya the. Terus kita mengerjakan icon. Nah, ini merupakan kata benda teman-teman. Icon. Sebenarnya ini artinya host, icon. Nah, karena ditambahkan on, maka kita memperhatikan akhirannya. Jadi on ini masuk ke dalam nominatif, sedangkan gendernya maskulin dan numbernya singular. Nah, rumusnya nouns and street, NNS, nominatif maskulin singular, atau ditranslate ke dalam bahasa Inggris host. Jadi kalau kita parsing dan kita susun kata-katanya dari bahasa Yunani eko adelopon kai ekomen atau icon, berarti dalam bahasa Inggrisnya I have brother and we have the house teman-teman. Jadi begitulah teman-temannya dalam pelajaran bahasa Yunani ini, ketiga hal yang tadi yang setelah saya sampaikan, semoga teman-teman bisa menangkap dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan di vocabulary Yunani bahasa Inggris ada beberapa yang saya sisipkan di sini, teman-teman bisa lihat sendiri teman-teman, dan ini tidak lain dari contoh juga teman-teman yang ada di sebelahnya. Oke, jadi begitu aja teman-teman. Belajar bahasa Yunani ada 3 hal tadi yang saya tekankan, verb, nouns, and article nouns. Dan ini di dalam example-nya, dalam contohnya udah ada 3 ya teman-teman. Dan itulah belajar bahasa Yunani sangat-sangat perlu ketelitian, perlu juga terjemahan ke dalam bahasa Inggris supaya kita memudahkan kita untuk bisa mengartikannya. Dan sampai di sini aja teman-teman. Thank you for watching. Saya sebagai pemateri Anfer Damai dan ada dosen pengajar saya yaitu Bapak Valentino Wareki. Dan bagi teman-teman yang masih kurang mengerti, bisa nanti chat di kolom komentar, dan teman-teman jangan lupa subscribe dan like teman-teman. Saya Anfer Damai ingin pamit undur diri di hadapan teman-teman. See you next time.